Setelah sampai di penghujung acara dialog interaktif mengupas sejarah budaya bersama Ibu Dewi. Kalau kita lanjutkan bersama informasi dan pengetahuan yang Ibu Dewi Lase ya, dibagikan di sana kurang kaji kawan dalam bersama kita. Alangkah begitu luhur, alangkah begitu indah sistem tata kelola peradilan sejarah budaya bersama. Nah, Ibu Dewi di penghujung acara kesimpulan apa yang masih kita bagikan di sana kundang kaca. Kandek kundang ading sanak kundang kaca dan para pendengar yang setia dan budiman di mana saja berada. Jadi sebelum Ibu mengambil kesimpulan ada tema kita petang hari ini, Ibu nak menunjuk informasi dikit bahwa pengadilan adat yang ada di badah kita ini atau pengadilan asli yang ada di Tanah Jagat Bersama Libau Semende Panjang ini sebagai salah satu warisan dari pemerintahan tradisional yang demokrasi yang disebut Lampe 4 Merdeka II tadi yaitu yang oleh pemerintahan Hindia Belanda pada zaman penjajahan dahulu itu ditetapkan yang disebut dengan Indese State Rekeling pasal 131 ayat 2 sub B yang isinya yaitu pada dasarnya untuk orang pribumi atau inlander berlaku peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan agama dan adat istiadat menurut kebiasaan masyarakat setempat. Nah, pengadilan asli ini berlaku hingga tanggal 31 Desember 1990. Sejak 1 Januari 1961, hak wewenang pengadilan asli ini diambil ahli oleh pengadilan negeri. Jadi, pengadilan asli tadi dihapuskan digantilah pengadilan negeri sampai ini. Ada pengadilan negeri kan kita di Pagar Alam ini, pengadilan negerinya pertama sekali kan di kantor ini Perumnas Nah, inilah pindah ke Gunung Gara. Nah, itu sejarah singkat tentang pergantian dari pengadilan asli tadi ke pengadilan negeri. Nah, jadi kesimpulannya isi dari tema kita hari ini yaitu bahwa pengadilan-pengadilan adat atau pengadilan-pengadilan asli yang ada di badah kita ini itu para leluhur kita Lampe 4 Merdeka II itu dulu landasannya dia adalah Kitab Selimur Cahaya. Kitab Selimur Cahaya yang ditulis di kayu sehuas, kulit kayu khas yang bertulisan Asara Uluma. Ini nyimpannya masih jurai tua kita Jagat Bersama Libau di Dusun Tua Benua Kleng. Dem itu landasannya selain Kitab Selimur Cahaya itu adalah landasannya yaitu ajaran peturat tadi, larangan-larangan tadi, pengaruh dari peradaban Nabi Musa alaihissalam yaitu Kitab Taurat. Jadi Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk penyempurna ajaran-ajaran para nabi yang terdahulu. Nah, setelah Islam masuk, salah satu landasannya adalah Kitab Suci Al-Quran. Dan di samping itu dipengaruh dari Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, pada masa Raja pertama atau Sultan pertama yang mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam, namanya Kimas Hindi, gelarnya adalah Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Saidul Imam. Nah, pada masa Sultan Abdurrahman ini atau pendiri dari Kesultanan Palembang itu sekitar abad 1600 Masehi beliau ini mempopulerkan undang-undang hukum Palembang itu yang disebut dengan Undang-Undang Simbur Cahaya. Nah, Undang-Undang Simbur Cahaya ini ditulis oleh leluhur Abdurrahman ini yang bernama Ratu Panembahan Agung Ratu Sinuhun Palembang, istri dari Sidoing Kenayan, sekitar tahun 1600-an. Kurang lebih 1600-an. Ibungan di dembata referensi bukunya kan, boleh salah boleh diralat SMS nih Ibungan Hani. Nah, jadi pada masa Ratu Sinuhun Palembang itu
Palembang masih berbentuk kerajaan di bawah Mataram. Mataram waktu itu masih Mataram Islam yang ada di Jawa dek ya. Nah setelah di tangan Sultan Abdurrahman, dia proklamirkan kemerdekaan sendiri yang pindah dari kerajaan di bawah Mataram itu berbentuk kesultanan, merdeka sendiri dia. Terus mempopulerkanlah Undang-Undang Simbur Cahaya yang dibuat oleh Ratu Sinuhun Palembang tadi. Nah itu berpengaruh juga masuk ke pedalaman kita Besema ini, dijadikan salah satu landasan hukum undang-undang yang ada di Lampik 4 Merdeka II. Dan sampai saat ini masih banyak para sesepuh kita yang memegang undang-undang tersebut, Undang-Undang Simbur Cahaya, tetapi bukan lagi dalam bentuk tulisan surat ulu, juga bukan lagi dalam bentuk tulisan Arab gundul. Yang surat ulu dan Arab gundul itu disimpan oleh para zuriat keturunan sultan tadi, sultan-sultan dari Kesultanan Palembang Darussalam masih disimpan oleh mereka. Tapi yang kita pegang ini adalah undang-undang sudah dalam bentuk buku dan tulisannya sudah berbentuk huruf Latin tapi dalam ejaan Belanda. Ya. Sangat mudah kaji telah penjelasan sendiri Ibu Dewi terkait tentang materi kita pertama ini, yaitu Besema dengan latar belakang sejarah budaya. Kita Allah panjang sehat, kita menyampaikan informasi yang materi tentunya kita harapkan bisa menambah wawasan khususnya di sejarah budaya. Karena sana budaya kaji tutupnya pantun nih Bungan Hani. Ibu Bungan Hani kuda ada di pantun. Belum ada. Jadi pantun itu yang lahapat ibungan sampaikan ya. Jadi di bawah cucup ada bila, di bawah bila ada cucup. Ditutup bukan oleh cukup kepacaan kisah penggan inilah. Kita cukup di waktu dan bangga yang sama. Ibu dengan diri sambil doang dengan salah mudah ganjil. Bisa pula langsung subscribe di YouTube YouTube kita Ibu Dewi. YouTube tadi Raden Ayu. YouTube Raden Ayu ya tentunya mengupas sejarah budaya Besema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.